Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada Kaprodi PG PAUD Ibu Ika atas undangannya. Terima kasih Ibu Dona yang telah menyambut saya di lahan parkir tadi. Sama Bu Dita, Ibu Dina ya, kasih moderator yang semangat sekali ya. Kelahiran tahun berapa tadi sampai menyebut saya belum lahir. Kelahiran tahun berapa Mbak? Oh 2001, ya saya baru lulus program profesi psikolognya. Ya baik, saya manggilnya apa? Adek, anak, ibu, teman-teman aja ya kalau diakrab ya. Baik teman-teman, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan semua mahasiswa, guru ya. Pertemuan ini selalu sangat penting karena kebutuhan kita terhadap perbaikan bangsa ini sangat penting. Jadi apresiasi yang pertama mungkin perlu kita berikan kepada kampus Universitas Pelita Bangsa dengan semua jajarannya karena telah berjuang, berjihad untuk menghadirkan pendidikan di tanah air, terutama di daerah Cikarang ini. Mari kita berikan aplaus buat kampus ini. Yang kedua, kita harus memberikan apresiasi kepada siapa lagi kira-kira? Yang paling penting untuk kita berikan apresiasi siapa? Orang tua pasti. Yang paling penting apresiasi yang kita berikan adalah kepada diri kita sendiri. Karena tidak mungkin teman-teman bisa hadir di sini tanpa melalui perjuangan, betul? Perjuangan melawan kemalasan, perjuangan melawan ngantuk, perjuangan melawan di dompet ada uang nggak ya untuk kampus, betul? Tapi semuanya bisa kita lewati. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ya baik, slide-slide yang akan saya tampilkan adalah referensi, adalah sebuah ungkapan dan sebuah pengalaman, berbagi pengalaman selama praktek psikologi saya di dunia psikologi. Kalau terhitung dunia profesional, saya menjadi psikolog sudah 2002, berarti sudah 22 tahun. Tapi kalau sudah dihitung mundur dari sejak belajar psikologi sudah hampir 26 tahun, 28 tahun. Jadi kita akan coba sharing. Dan ini menurut saya pengalaman pribadi saya di lapangan ini sangat penting untuk teman-teman yang akan menjadi guru di PAUD. Coba sekali lagi angkat tangan yang sudah jadi guru PAUD. Angkat tangan. Oke. Hampir 90% ya. Yang belum berarti hanya mahasiswa saja. Ya. Oke, nggak apa-apa. Baik. Kita akan belajar tentang menjadi orang tua yang sesungguhnya. Ya. Bisa nggak teman-teman menyebutkan 1-2 kasus saja yang viral akhir-akhir ini atau mungkin tahun-tahun sebelumnya tentang bagaimana konteks peran orang tua yang boleh kita katakan prihatin, menyedihkan, menyesakkan. Ada? Silakan. 1, 2 yang menyebutkan contoh bagaimana orang tua hari ini yang membuat kita tidur. Ada? Yang ya, apa itu? Misalnya, ada lagi nggak? Oke. Terima kasih Bapak. Semacam gini Pak, misalkan orang tua marah itu anaknya jangan selalu main HP, tapi orang tua juga orang tua juga seperti mencontohkan gitu Pak. Oke. Orang tua melarang main HP kepada anaknya, tapi orang tua juga main HP. Ya, oke, bagus. Satu lagi. Oke, ya. Oke, ya. Yang agak serem-serem, nggak apa-apa. Terima kasih Bapak. Mungkin sekarang ini
Baik teman-teman, 3 bulan yang lalu saya diwawancarai oleh Indosiar, ditayangkan di acara Fokus Indosiar itu. Jadi saya dimintai komentar sebagai psikolog tentang 2 kasus ya, yang sangat mengenaskan. Seorang ibu yang melakukan pencabulan kepada anak laki-lakinya usia 5 tahun. Mungkin teman-teman udah lihat videonya. Ya. Jadi ceritanya ini juga akibat pernikahan ini. Si ibu ini usia 22 tahun, anaknya 5 tahun. Berarti dia menikah usia berapa? 17, ya kan? 16, 17. Suaminya itu tukang pengamen. Mereka tinggal di kontrakan 3x3. Ya. Nah, entah bagaimana ceritanya, ini tersambung ke mafia pornografi. Mafia pornografi itu apa ya? Apa kerjaan mafia pornografi itu? Membuat konten-konten pornografi. Ada di aplikasi tertentu. Biasanya pakai Telegram. Dia menjual konten-konten pornografi. Ada yang normal ya, laki sama laki-laki, ada yang LGBT. Nah, si ibu ini awalnya dikontrak, istilahnya begitu, oleh mafia pornografi untuk melakukan video persenggamaan hubungan badan dengan suaminya. Awalnya itu kontraknya 15 juta, akan dibayar 15 juta untuk membuat video itu. Nah, mungkin sudah di DP atau bagaimana, ketika ditagih, si ibu ini tidak memberikan video itu. Ditelepon lah, udah buat sekarang sama mafianya ini. Mana suami kamu? Suami saya nggak ada. Terus ada siapa di rumah kamu, di kontrakan kamu? Ada anak saya, laki-laki. Ya sudah, buat video dengan anak kamu. Dan itu bagi si mafia pornografi ini, itulah konten yang baru sekali. Kalau cabul dengan anak itu kan jarang. Akhirnya melakukan pencabulan. Mungkin teman-teman ada yang lihat videonya itu ya. Oke, kasus yang kedua yang saya dimintai pendapatnya adalah ibu-ibu lagi nih. Kalau tadi usia 22 tahun, ibu-ibu usianya seusia saya 46 tahun ya. Memfilmkan, merekam perzinahan anaknya, perempuan yang usia 16 tahun dengan pacaran. Dia merekam berkali-kali sampai akhirnya si anak ini hamil. Begitu ketahuan hamil, diperintahkan untuk menggugurkan. Oke, ini kasusnya nanti akan kita bahas. Nah, maksud saya adalah betapa banyak contoh hari ini yang orang tua menjadi orang tua yang tidak sesungguhnya. 24 tahun saya sebagai psikolog, banyak sekali kasus-kasus parenting ini yang itu membuat kita sedih, membuat hati saya menangis, meskipun kadang-kadang tertawa juga melihat kasus-kasus yang ada di masyarakat. Ini menandakan bahwa menjadi orang tua itu tidak gampang. Nggak gampang, nggak mudah, nggak hanya asal aku cinta padamu, ya kan? Aku senang padamu, nunggu, ya kan? Lagu-lagu kita selalu ada lagu cinta terus. Nggak ada, coba sebutin lagu tentang orang tua. Nggak ada. Mungkin hanya keluarga Jepang saja. Terima kasih. Terima kasih Abah. Cuma gitu doang. Tapi bagaimana proses menjadi ayah itu nggak ada. Nggak ada lagunya, nggak ada emasnya. Jadi orang belajar otodidak, orang belajar manual. Sekarang juga ini kan banyak yang sudah berkeluarga ya. Kita dulu waktu kita melamar atau dilamar, dulu kan orang tua kita itu diskusinya apa kali? Diskusinya nanti hidupnya gimana ya, ya kan? WO-nya siapa ya? IO-nya siapa ya? Konsumsinya berapa? Cateringnya berapa? Undangannya online apa offline? Undangannya pakai kertas yang berapa ya? Yang nulisnya begitu. Aduh, saya stres ya. Aduh, nanti konsumsi cukup apa enggak ya? Bahkan pada periode
peminjaman, ya, peminjaman untuk kebutuhan pemenuhan hajat ini. 200 juta, 300 juta. Oh, pestanya sukses, oh, meriah, ya. Tinggal bayar hutangnya. Ya. Tapi yang nggak pernah dibahas setelah itu, setelah kamu jadi suami, setelah kamu jadi istri, bagaimana? Nggak ada pembahasan. Tiba-tiba sang laki-laki bangun, suamiku ada malu, siapa dia? Oh, istriku ternyata. Tiba-tiba si istri yang tadi, maaf, selamat, baru tahu ternyata suaminya tukang ngorok. Ngoroknya kocok banget. Waktu pacaran Arif nggak muncul. Ya, muncullah konflik-konflik kecil, ya kan? Masalah kopi, masalah cucian, ditambah lagi punya anak, wow, udah mulai tuh. Ditambah lagi ada mertua. Siapa yang di sini satu rumah dengan mertua? Mertua laki, mertua perempuan. Wah, sedikit. Aku merasa tidak punya kendali di rumahku. Jangankan urusan kata ruang kamu aja masih ngomong sama ibu mertua. Gordennya nggak cocok, gordennya hijau, sudah bilang pink, berantem. Istri sama mertua hanya gara-gara gorden. Betul lah. Wah, udah mulai banyak punya anak. Wah, anak bayi bangun tengah malam sampai apa namanya suaminya bangunnya matanya dibuka sebelah, kakinya gesek-gesek. Buset, ganti pempes kan? Wah, yang indah-indah yang dibayangkan ketika pacaran itu seakan-akan lenyap dalam hitungan minggu, bulan, atau tahun. Menjadi orang tua yang sesungguhnya tidak mudah. Dan negara, pemerintahan yang memberikan atensi yang cukup terhadap pendidikan orang tua ini. Dulu di zaman Pak Anies jadi menteri, meskipun hanya sebentar, beliau sempat buat direktorat Citra Ayah Bunda. Di antaranya untuk terus menangani hal-hal seperti ini. Oke, bisa dimasukkan slide-nya langsung. Nah, jadi teman-teman sekalian, kunci sukses awal dari metode sekolah orang tua yang kita belum buat ini secara resmi, secara legal formal, akademik, adalah cinta yang tidak berkesudahan pada anak-anak kita. Kuncinya itu dasarnya cinta. Cinta yang tidak berkesudahan pada anak-anak. Kasih ibu sepanjang zaman, kasih anak sepanjang galah. Itu nilai-nilai lama yang harus terus dijaga. Kasus tadi yang saya sebutkan, ibu mencabuli anaknya, ibu melarang anaknya, karena cintanya tidak berkesudahan, cintanya tidak berkesudahan, cintanya terganggu oleh kebutuhan ekonomi, yang kasus ibu muda tadi, cintanya terganggu oleh kebutuhan kebutuhan birahi dari si ibu tadi dalam merekam. Dalam psikologi ibu ini mengalami yang namanya voyeurisme. Ada itu panjang lagi penjelasan itu. Kunci pertama adalah cinta yang tidak berkesudahan pada anak-anak kita. Maka ibu-ibu semuanya, teman-teman yang jadi guru, kalau sudah punya anak, ini pegang kuncinya. Kalau menjadi guru pun begitu. Guru yang memiliki cinta yang tidak berkesudahan pada anak-anak kita. Ya. Saya pernah punya kasus, jadi anaknya 2, bapak ibunya itu saking yang satu suaminya ini angkatan, jadi namanya angkatan kan suka dipindah-pindah. Nah, ibunya ini
saya menyebutkan suku-suku tertentu saja, suku X itu di daerah Sulawesi, yang secara ini lebih banyak narsismenya, berpakaian bagus segala macam, sehingga abai kepada anak-anaknya. Nah, kemudian anak-anak ini dititipkan pengasuhannya kepada neneknya. Nah, singkat kata keduanya bercerai, ya kan? Anak ini besar, kemarin tes IQ sama saya. Jadi relasi si ayahnya ini sama anak-anak ini sangat kurang. Ada lagi kasus yang lebih menyedihkan dulu ya, terutama dulu zaman eranya TKW. Ya. Banyak anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu kandungnya pada usia 2 tahun, 3 tahun, ibunya bekerja di Arab Saudi, di Timur Tengah, di Yaman, di Riyadh, ya. Bekerja di Hong Kong. Anak-anaknya diasuh sama, masih mending kalau sama neneknya, masih mending kalau masih punya uangnya. Kadang-kadang diasuh sama tetangganya. Akhirnya menjadi anak-anak yang uneducated, yang tidak berpendidikan, yang tidak menerima kasih sayang yang utuh dari orang tua. Nggak bisa seorang ibu yang bukan orang tua kandungnya itu beda rasa kasih sayang dengan anak kandung. Saya ada kasus seorang wanita karena sudah lama tidak mendapatkan anak, dia mengadop, ya, mengadop anak. Itu nggak blended, nggak ketemu cintanya sama anak kandungnya sendiri, nggak ada. Dan itu fakta, dan itu alamiah gitu. Dia ya kerja, ya nitip lagi sama ininya, jadi nggak ada bondingnya, bahasanya bondingnya nggak ada. Tadi karena cinta, karena darah daging. Ya. Oke, next. Sorry ya, saya agak nervous, jadi dilihat tulisannya aja kalau orangnya di sini. Ya, pengalaman kita sebagai anak akan menjadi acuan saat kita menjadi orang tua. Tetaplah bijak memfilter pengalaman itu sebelum menjadikannya sebagai bagian dari pola asuh pada anak kita. Nah, teman-teman sekalian, karena kita tidak diajarkan ilmu parenting, karena kita tidak diajarkan bagaimana mengasuh anak yang baik, akhirnya banyak orang tua itu pedomannya hanya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman dia waktu kecil. Pengalaman dia waktu kecil, waktu dia diperlakukan oleh ayah bundanya. Betul nggak? Ada ibu yang kalau lagi kesel sama anaknya segala macam apa? Dia main tangan, nyubit sampai biru. Kenapa dia mencubit? Kira-kira karena dia waktu kecil dicubit sama ibunya. Udah, itu namanya mengimitasi, memodeling. Ada lagi nih tentara nih, anak kolong. Ada anak kolong di sini? Nggak ada. Kalau lagi anak kolong ya, jadi anak-anak tentara. Dia cerita waktu SMA-nya gitu ya, kakak beradik yang ada yang satu SMA, kakaknya 3 SMA. Nah, kakak beradik ini kompak, cuma kompaknya kompak jelek, bolos sekolah. Nah, bapaknya kan tentara, pulang dari mana? Langsung dua-duanya diikat pakai gesper, diikat ke atas, jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah. Itu mungkin. Nah, dia pun akhirnya ketika berkeluarga melakukan yang sama. Jadi pengalaman-pengalaman ini yang kemudian membuat orang mengimitasi, memodeling apa yang pernah ia lakukan, apa yang pernah ia terima dulu daripada ayah bunda. Saya pernah mengalami kasus KDRT suami istri. Nah, ini udah bagus nih, suami istri sadar
menjadi pelampiasan. Nah, itu saya lingkaran setan. Terjadi lagi. Nah, itu yang mengimitasi, itu yang memodelin, yang mengulang kembali. Ada yang sebaliknya. Nah, tadi anak yang dicubit tadi, ya kan? Anak yang dicubit tadi kan dia besar tuh. Kan tersisa ya, aduh kayak banget punya ibu galak, kayak banget punya ibu apa yang lebih. Aku nanti janji kalau aku jadi seorang ibu, orang tua, aku tidak akan pernah mencubit anakku. Tapi dia berkebalikan, dia malah memanjakan anak. Karena waktu kecilnya susah, waktu sekolahnya susah, oh aku harus jadi orang sukses, aku harus jadi orang hebat, aku harus jadi orang kaya, agar anak-anakku tidak menderita seperti diriku di waktu muda. Akhirnya anak-anaknya dimanjakan. Kalau dulu dia sekolah itu kayak pernah baca novel dan lihat film Laskar Pelangi, oh mesti begini, oh ini enggak mungkin jauh, pakai mobil. Kalau sampai di depan kelas mobilnya, saking ingin memandang, saking ingin tidak ingin anaknya merasakan penderitaan seperti dia waktu itu. Ini pengalaman kita sebagai anak akan menjadi acuan saat kita menjadi orang tua. Maka berhati-hatilah terhadap pengalaman-pengalaman kita waktu kecil. Apalagi harus difilter. Ada yang baik yang kita terima dari orang tua kita, ada yang tidak baik, mesti dibicarakan. Banyak pasti teman-teman akan merasakan sendiri, melihat sendiri fakta di lapangan. Ya. Jadi tetaplah bijak memfilter pengalaman sebelum menjadikannya sebagai bagian dari pola asuh pada anak kita. Oke, next. Nah, ini kesimpulan subjektif saya dari pengalaman saya. 60% problem orang dewasa adalah akibat dari masa anak-anak yang tidak bahagia. Ya, jadi kalau kita suka bercanda, masa kecil lo gak bahagia. Nah, kita malah bercanda ya. Itu ada benar. Masa kecil kurang bahagia. Saya banyak sekali kasus-kasus. Terlalu banyak untuk diceritakan. Ya. Contoh yang paling paling fenomenal misalnya, ada klien saya wanita, ya, ibu-ibu, dia cerita gitu. Memang saya ini waktu kecil, waktu di usia TK dia, usia 45 tahun, dia itu ditinggalkan bapaknya. Ditinggalkan pengertiannya bukan meninggal, dan bukan bapaknya menceraikan ibunya, enggak. Bapaknya pergi aja. Jadi pergi ke luar negeri, terus nggak ada berita. Jadi kan nggak ada, dia ditinggalkan. Sejak saat itu kan dia kehilangan figur sang ayah. Lalu apa yang terjadi pada si ibu dari kecilnya itu sampai dia dewasa, dia selalu mencari figur ayah sampai dia yang namanya pacaran atau ta'arufan. Itu kalau usianya bedanya cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun pasti putus. Sampai akhirnya dia mendapatkan jodoh suaminya bedanya 25 tahun. Kenapa? Karena sebenarnya selain dia mencari seorang suami, dia sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang dari seorang ayah yang kemudian teridentifikasi oleh suaminya yang bedanya 25. Ada lagi nih seorang mahasiswa dulu cerita ke saya, kakak cukup nih, memang saya ini susah sekali untuk bisa menangis. Aneh ya? Gak, susah sekali saya untuk nangis, susah sekali untuk sedih. Aneh, padahal kan nangis itu sesuatu yang alami dalam diri kita. Kita ingat sesuatu, kita ingat sesuatu yang sedih, ingin orang tua kita bisa menangis. Ini enggak, perempuan.
Jangan jadi dia hampir tidak punya pengalaman bagaimana mengeluarkan air mata. Saking kerasnya ibunya mendidik. Itu maksudnya. Contoh-contoh yang lain mungkin yang sering. Ada dosen bahasa Inggris di sini ada. Ini mahasiswa saya, klien saya mahasiswa. Memang main banget nih bisa bahasa Inggris. Cuma saya bingung, saya sudah ikut kuliah, IMA, semua udah saya dapat. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya, saya gali aspek terus, saya tarik mundur ke belakang. Oh iya pernah ada masalah. Waktu di usia SMP dia pernah ada pelajaran bahasa Inggris yang disebut tampil. Guru bahasa Inggris yang mungkin secara tidak sengaja membuli dia. Nggak bakal bisa bahasa Inggris. Itu direkam sama dia, masuk ke alam bawah sadar dia. Aku tidak bisa bahasa Inggris. Nah, treatment itu harus dibuka dulu internalisasi. Nah ini teman-teman sekalian, banyak masa anak-anak yang tidak bahagia itu menjadi problem orang dewasa sampai dia dewasa yang KDRT segala macam. Bahkan kalau teman-teman suka baca biografi orang-orang besar, pemimpin besar, hampir sebagian besar pemimpin yang jahat itu, Hitler segala macam, itu masa kecilnya tidak bahagia. Jadi bahagiakanlah anak kita. Jadi nanti kalau teman-teman jadi guru, ya, kalau ada presentasi, kalau ada kuliah kepada ibu-ibu, kuncinya ini anak kita ini harus dibuat sebahagia mungkin. Meskipun bukan berarti dimanja, sebahagia mungkin. Karena pengalaman kebahagiaan itulah yang akan nanti dibawa dia sampai dia dewasa. Kan ada puisi apa dulu yang Dorota itu kan, kalau anak-anak dididik dengan pujian dia akan belajar menghargai. Kalau anak-anak dididik dengan apa dia percaya diri. Kalau anak-anak dididik dengan bullying dia akan suka menghargai. Puisi Dorota. Ya. Jadi banyak sekali problem-problem orang dewasa itu karena masa kecilnya tidak tuntas, tidak bahagia. Maka nanti teman-teman yang jadi guru, ketika teman-teman memegang anak-anak itu usia PAUD itu, pastikan bahwa yang memberikan adalah kebahagiaan. Pastikan anak-anak kita senang, anak-anak kita tertawa, anak-anak kita bahagia, anak-anak kita ceria. Pastikan. Ya, oke. Lanjut. Nah ini. Orang tua adalah cermin bagi sang anak. Karena itu pendidikan paling efektif adalah dengan menjadi teladan. Nah, nanti teman-teman jadi guru PAUD. PAUD itu usianya 0 sampai 5 tahun. 0 sampai 5 tahun ini secara fisiologis dalam tahapan perkembangan otak, sel-sel saraf otaknya sedang berkembang, sedang membentuk, ya kan, kritikal, fungsi-fungsi kritisnya belum kuat. Ya. Jadi anak-anak di usia PAUD itu dia lebih banyak menerima saja, jadi kayak cenderungan gitu, masuk terus dia tidak bisa menolak karena masih muda. Maka keteladanan bagi sang anak di usia PAUD ini tidak dengan omongan, tapi dengan melihat. Nah contohnya nih yang paling real, anak saya waktu itu, anak saya yang pernah itu si Ayu waktu itu usianya 4 tahun, kelas TKA ya TKA. Nah dia itu sering kali melihat bapaknya itu cukur kumis. Jadi saya kalau cukur kumis di depan cermin, nah dia melihat ini, saya pakai apa yang busa putih itu. Dia melihatin terus ya saya namanya ngeliatin, saya biasa saja. Nah, suatu ketika si Ayu ini ya ngambil pisau cukur saya, lalu diikat serah berdarah nangis. Tuh meniru, padahal nggak disuruh, hanya melihat saja. Anak terus apa ayahku? Betul, saya masih peristiwa ini dan itu juga masih
korupsi di mana-mana, semuanya pakai uang, bayar, wah capek kalau kita ingin menceritakan ini semua. Tapi itulah faktanya, itulah faktanya. Sekarang bukan ketuhanan yang maha esa, tapi keuangan yang maha esa. Serius? Ya. Saya ngomong di sini kemarin, saya ikut pelatihan sebagai peserta sambil makan gitu. Ya kita ngomong warung kopi. Dia cerita temannya fresh graduate yang baru 2 tahun bekerja di sebuah instansi di penegakan hukum. Setelah diterima diminta berapa teman-teman? Diminta 800 juta. Kalau dia nggak bayar, dia harus keluar. Ada lagi yang lebih fantastis, gila, super gila, di salah satu akademi penegakan hukum. Diminta berapa supaya bisa diterima? Diminta 12 miliar. Dan itu dibayar. Bisa kebayang nggak rusaknya negeri kita? Itu 12 miliar kapan balik modalnya? Korupsi semacam apa yang harus diperbuat untuk membayar modal 12? Jadi kalau teman-teman di sini di Kota Bahasa cuma bayar 400.000, alhamdulillah. Insya Allah berkah itu, bukan korupsi, ya berkah. Tapi kenyataan ini saya bilang tidak untuk membuat kita berkecil hati, tidak untuk membuat bersedih, tidak, tapi justru melecut semangat kita untuk memperbaiki keadaan dengan cara membentuk, mencetak, mendidik, melahirkan generasi baru. Kan ayatnya sudah ada, kata Allah, aku akan mengganti generasi yang buruk, busuk, rusak dengan generasi yang baru. Dan itu sudah tuntutan zaman, itu sudah siklus. Yang rusak akan digantikan dengan yang baik, yang baik akan digantikan dengan yang buruk, begitu seterusnya. Mati hidup, mati hidup. Dan kita mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian orang-orang yang melahirkan orang-orang yang baik dengan cara-cara yang baik. Ya. Oke, ini teladan, sudah teladan. Teladan itu ya dengan ngomong, teladan itu ya dengan tindakan. Kedua, suri tauladan, disiplin. Bu Ika ini sudah menjadi teladan yang sangat tegas. Selamat buat mahasiswa yang hadir dan buat mahasiswa yang hadir. Selamat juga dengan tugas-tugasnya, gitu maksudnya. Harus ada punishment. Hal yang tahu lazina yang lalu atau lazina lain. Apa sama orang yang tahu dengan yang nggak tahu? Ya beda. Apakah sama orang yang hadir dengan yang nggak hadir? Ya beda dong, yang disamakan. Kan itu masalah hari ini di bangsa kita. Yang rajin dengan yang malas dihargainya sama. Jadi orang akhirnya milih malas. Bahkan yang negatif justru lebih banyak diapresiasi daripada orang yang benar. Di mana kita melihat contohnya di negara kita? Di jalan lalu lintas. Itulah orang yang parkir beneran, orang yang berhenti beneran ketika lampu merah, kalau di kosong-kosong. Orang yang ada jalurnya, terus ada orang lawan arus, yang lawan arus lebih galak daripada yang di arus yang sebenarnya. Betul nggak? Sebegitu rusak negeri kita. Ya. Oke, next. Nah, menjadi orang tua yang pantas dibanggakan adalah salah satu cara membahagiakan anak kita. Ya. Jadi kita melihat anak ini aset. Tapi kita harus menjadi kebanggaan anak kita. Jangan malah menuntut anak terlalu banyak. Kita harus menuntut diri kita agar kita bisa menjadi anak yang dibanggakan anak kita. Ayahku seorang guru, ayahku seorang dosen. Aku lihat aku sibuk sekali yang di materinya, gak sana, gak sini. Ibuku seorang pegawai. Aku senang sekali. Dan
lebih bangga. Oh kan gitu, ya kan? Jadi orang tua itu harus menjadi kebanggaan buat anak dan bahkan menjadi motivasi. Salah satu kunci prestasi, motivasi adalah karena anak-anak. Aku ingin membuat bangga anak-anak. Jangan malah minder. Meskipun sekarang ada banyak yang viral video-video itu kan, ada tentara yang bapaknya seorang apa namanya sapu jalanan ya cara cium pelukan segala macam. Kita sebagai orang tua harus membuat bangga anak-anak kita. Kalau mindsetnya terbangun, yang ada adalah kebaikan. Oh, aku ingin melihat anak tersenyum, cari rezeki yang baik, cari uang yang banyak, pulang bawa perbekalan yang banyak buat rumah dan seterusnya. Ini menjadi orang tua yang pantas dibanggakan. Next. Nah, bantulah anak kita menemukan jati dirinya dengan tidak membandingkannya dengan yang lain. Ini paling enak. Pernah nggak kamu dibanding-bandingkan sama orang tuanya? Oh, pernah. Serempok. Mbaknya pernah dibandingkan sama? Pernah. Ah, coba cerita gimana ceritanya? Kalau aku dibandingin sama kakakku, tapi ini sebenarnya dibandinginnya ini bukan pengalaman pribadi, jujur ya. Jadi takutnya dikirain bohong. Jadi pengalaman pribadi aku dibandingin, tapi sebenarnya aku dibandinginnya lebih baik dari kakakku, karena aku tinggalnya sama oma dan dia sama orang tua, dan aku kayak oma tuh ngambil kamu biar kayak karena kamu tuh lebih apa ya, lebih mandiri gitu, katanya lebih kayak nggak cengeng lah gitu. Kalau kakakku tuh diomongin sedikit langsung ngambek gitu-gitu. Jadi kayak dibandinginnya kayak gitu. Sebenarnya lebih baik dibandinginnya tuh kayak nggak dijelekin, tapi tetap aja sih karena kan namanya satu keluarga ya, darah daging, jadi kayak merasa nggak enak juga, kayak itu kan kakakku juga gitu. Ya itu kata-kata itu bisa disampaikan di depan kamu aja atau dengan di depan kakak kamu juga? Pernah semua, jadi pernah di depan aku doang, pernah ada kakakku juga pernah gitu. Oke, masih. Teman-teman, untuk cerita ya. Ya, jadi secara teknis tidak boleh membanding-bandingkan di depan yang dibandingkan, karena itu akan melukai hati. Udah nonton Ipar Adalah Maut? Katanya udah menembus 4 juta penonton loh. Saya nggak usah nonton karena di tim aja udah banyak. Saya tonton podcast salah satu Ipar Maut itu adalah menurut si Narsum ini. Si Rani itu kenapa begitu? Karena Rani itu sempat dibanding-bandingkan dengan ibunya oleh si kakaknya si Nisa. Nah, secara instingtif, secara naluri kemanusiaan, balas dendam. Ya, balas dendam di antaranya suami itu juga bisa gue kalahin. Kira-kira itu dampak dari membandingkan. Jadi jangan membanding. Kalau hanya disampaikan di depan kita, itu namanya bukan perbandingan, itu namanya memuji, mengapresiasi. Ya. Jadi jangan pernah membandingkan satu anak dengan anak yang lain, karena tidak pernah akan bisa dibanding-bandingkan. Karena setiap anak adalah unik. Kalau sekali dua kali keceplosan mungkin nggak apa-apa, tapi kalau keterusan bahkan menjadi senjata dari orang tua untuk mungkin maksudnya baik tapi caranya salah, itu akan membahayakan, ya, akan membuat sedih, bahkan akan menimbulkan trauma-trauma yang berkepanjangan. Ya. Saya banyak sekali mengenai kasus seperti itu. Ya. Oke, jadi temukan jati diri anak. Tiga ya punya satu anak, 2 anak, 3 ini beda-beda semua. Ya temukan jati diri satu demi satu. Saya punya 3 anak, tahun ini kuliah semuanya. Satu laki-laki, 2 perempuan, 2 perempuan ini kembar non identik, jadi kayak kakak adik. Awalnya di kelas 1 itu saya sekolahkan bareng, tapi setelah kelihatan yang satu terlalu menggantungkan sama kakaknya, saya pisahin sekolahnya. Akhirnya beda nih, yang
polimedia, dia sangat antusias di bidang desain bersama. Yang satunya agak-agak mirip saya, suka di akademik, suka di presentasi. Kita harus mendorong anak-anak kita menemukan jati dirinya masing-masing. Nah, perjalanan anak menemukan jati diri ini memang tidak mudah, tidak singkat, butuh waktu yang panjang, dan itu butuh kesabaran, dan itu butuh coba-coba. Jadi kalau ada iklan buat anak coba-coba, itu jangan dipakai. Buat anak harus coba-coba, karena kita tidak tahu mana yang terbaik buat anak kita sampai menjadi baik dan diamini oleh anak kita. Ya, kita mau les ini, ikutin aja les ini sampai dia ketemu dirinya. Jadi, aku capek, aku udah les ini, udah bayar lama, tapi dia malas. Ya memang begitu. Berarti dia belum menemukan jati dirinya. Jadi fungsi orang tua itu adalah menemukan jati diri. Oke, next. Nah, setelah dia menemukan dirinya, orang tua yang bijak itu membantu anaknya mewujudkan cita-citanya, bukan memaksakan pilihan cita-cita yang sama dengan dirinya dulu. Kan ada nih orang tua dulu cita-citanya menjadi dokter, cuma gagal. Nah, orang tua ini dendam sama dirinya sendiri. Akhirnya anaknya disuruh jadi dokter, melanjutkan cita-citanya yang enggak kesampaian. Ya, ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Gitu. Ya, kalau saya ngisi materi di anak-anak SMK itu, anak-anak SMA kelas 3 ini, pasti pertanyaan klasiknya adalah di antaranya adalah bagaimana kalau pilihan ini tidak sama dengan kedua. Ini soal itu. Jadi kita harus membantu mewujudkan cita-cita anak-anak kita. Semakin kita tahu cita-cita anak kita dan semakin cepat kita mewujudkannya, semakin dia akan cepat sukses. Yang paling gampang memang dalam dunia artis. Ya. Siapa? Agnes Monica. Ya. Agnes Monica itu sudah siap jadi artis sejak dia 2 tahun. Sejak usia 2 tahun, 3 tahun, ibunya udah tahu ini bakal jadi artisnya. Di kelasnya jadi, ya udah sampai sekarang jadi diva kan, ya kawin-kawin artis. Jadi artis sih, paling dia seorang atlet. Siapa lagi? Siapa kemarin yang pianis? Siapa yang live? Putri ya. Wow, itu keren itu. Wow, dia tahu apa ya, punya handicap, punya bakat di nyanyi. Wah, di sekolah musik yang bagus segala macam itu kan. Jadi seperti jadi rising star. Ya memang harus, tapi modalnya juga gede. Itu orang tuanya memang kaya raya, udah nggak usah kerjanya adalah mendidik si putri untuk mencapai cita-cita. Nah, problem di kita adalah karena banyak orang tua yang tidak pahami, orang tua juga kemudian memang habis untuk mengurus ekonomi. Besok makan apa? Besok bisa bayar listrik apa enggak? Aku pernah pinjol. Gimana berarti? Akhirnya anaknya diurus. Udahlah, yang penting bisa sekolah, alhamdulillah dapat sekolah negeri gratis. Kalau kasih nggak gratis, ya dikasih sekolah negeri dikasih. Oh gratis juga ya. Udah bisa makan. Udah sekadarnya aja. Jadi anak juga anak sekadarnya aja. Itu problem kita ya. Ujung-ujungnya kembali kepada ekonomi. Jadi orang tua yang bijak membantu anaknya mewujudkan cita-cita, bukan memaksakan pilihan cita-cita yang sama dengan dirinya dahulu. Nah, ini banyak orang tua yang seperti itu. Ya. Oke, next. Nah, semua orang tua adalah dan harus menjadi motivator bagi anak-anak. Nah, ini sekarang kita menghadapi era Gen Z. Kalau kemarin milenial ini Gen Z, ada anak Gen Z di sini?
Ada.